Oke. Ya, kenalan dulu ya teman-teman ya. Nama saya Linawati. Ya biasanya saya disapa akrab ya dengan nama Lina atau panggilannya Lin gitu ya. Nah memang, sebelum saya full time di New Skin, latar belakang saya adalah seorang profesional di bidang IT dan telco selama kurang lebih 16 tahun. Ya, mungkin, sama dengan sebagian, teman-teman di sini ya, berkat satu program yang luar biasa, saya pun akhirnya mendarat di New Skin dan pagi ini saya bersyukur banget saya dipercayakan oleh sistem untuk bisa berbagi dengan teman-teman lebih kurang, 1 jam ke depan ya. Nah, buat teman-teman yang belum mengenal saya, sabar sedikit ya, nanti saya akan perkenalkan, foto saya di belakang, oke? Nah, pertama-tama saya mau mengucap syukur dulu atas, semua anugerah yang telah diberikan kepada saya ya. My first blessing of the day, I woke up. Ya, bersyukur banget sejak di keluarga ST ini, saya bukan hanya bisa mengucapkan kata bersyukur, ya tetapi, bersyukur itu juga diaplikasikan dalam kehidupan saya sehari-hari. Ya, saya bersyukur di usia saya yang juga kepala 4 ya, sama dengan Cifoni, cuma saya baru-baru kepala 4 ya. Saya bersyukur saya masih bisa diberikan, kesehatan, kekuatan, dan juga bisa, memberikan dampak positif bagi orang-orang di sekitar saya. Ya, ini adalah yang saya syukuri, setiap hari. Ya, oke. Nah teman-teman, eee kalau teman-teman lihat judul hari ini ya, lemak go away. Sebenarnya apa yang di dalam bayangan, teman-teman? Kenapa sih kok lemak itu sampai harus ditendang keluar semua? Kenapa sih sentimen banget, benar nggak? Nah, coba ya saya membantu menjelaskan, dari sisi, komposisi tubuh manusia. Ya jadi tubuh kita ya mau pria maupun wanita itu sebenarnya berat badannya itu terdiri dari ada kandungan otot di dalam, ada berat lemak di dalam, ada berat tulang, ada berat cairan, dan juga berat dari organ-organ tubuh kita. Jadi sebenarnya setiap orang itu mempunyai lemak tubuh dan lemak tubuh itu tuh, wajar itu harus ada dalam tubuh kita, ya. Nah, semua orang itu mempunyai fat dan itu memang harus mempunyai fat. Ya, sebenarnya tujuan kegunaan lemak itu buat apa? Ya, sebagai bantalan atau untuk menyangga organ tubuh kita. Nah, contohnya nih seorang ibu hamil, dia memerlukan lemak nih untuk membantu, melindungi janin ya di dalam, kandungannya. Terus kemudian lemak itu juga kita pakai ya buat untuk membantu penyerapan vitamin A, D, E, dan K ya. Terus kemudian kita memerlukan juga lemak untuk pembentukan sel baru dan untuk menyimpan energi. Nah bahkan kita butuh lemak loh supaya kita tuh nggak cepat pikun. Jadi sebenarnya lemak itu nggak ada yang salah gitu ya. Lemak itu kita butuhkan setiap hari dalam tubuh kita. Lantas kalau begitu banyak manfaatnya, kenapa lemaknya harus di go away? Ya oke, nanti saya jelaskan ya. Nah, sebelumnya kita perlu mengerti dulu apa dan bagaimana apa tipe lemak itu. Lemak itu ada 2 macam, teman-teman. Lemak yang berada di bawah kulit atau subcutaneous fat atau lemak yang membungkus organ yang disebut dengan visceral fat. Oke, nah ini mungkin gambarnya lebih jelas letak lemak dalam tubuh kita. Ya, kalau lemak tubuh ya, teman-teman lihat yang bagian yang ini ya lemak tubuh ya. Lemak tubuh itu adalah lemak yang kita bisa cubit-cubit, yang persis di bawah kulit kita. Ya, yang persis di bawah kulit kita bisa cubit-cubit, double chin nih, double chin. Nah, kita bisa cubit itu lemak tubuh. Nah, ada satu lagi yang namanya visceral fat. Visceral fat ini mungkin buat teman-teman ini agak asing ya, apa sih lemak visceral ya? Lemak visceral ini adalah lemak yang berada di bawah otot perut ya, berada di bawah otot perut dan ini biasanya sifatnya itu membungkus organ tubuh kita ya. Nah, buat teman-teman ya, yang belum pernah mengecek, lemak tubuh, komposisi lemak tubuh, boleh menghubungi teman-teman yang mengajak Zoom pagi ini ya. Jadi sebenarnya lemak tubuh kita itu bisa diukur teman-teman. Jadi bukan hanya naik timbangan, "Wah berat badan saya hari ini berapa?" Naik nih, bukan hanya seperti itu. Jadi lemak pun kita bisa timbang.
Ya, lemak pun kita bisa timbang. Nah, seperti kita lihat ya, dua wanita ini beratnya sama loh, tapi kenapa penampakannya berbeda? Ya, karena komposisinya itu berbeda. Masih ingat ya gambar yang pertama saya tampilkan itu tubuh kita tuh mempunyai komposisinya masing-masing. Ada otot, ada lemak, ada cairan. Nah, inilah yang menentukan kenapa penampakan seseorang itu berbeda. Demikian juga dua pria ini bentuknya berbeda, tetapi kiloannya kok bisa sama gitu ya. Nah, jadi kita perlu banget untuk menganalisa komposisi lemak tubuh kita ya. Apakah itu udah normal, apakah itu berlebih. Oke. Nah, kita tahu ya dengan adanya lemak berlebih itu menyebabkan banyak sekali problem kesehatan. Jadi sebenarnya lemak itu sendiri itu tidak ada salahnya ya. Kadang-kadang kita tuh suka aduh mengkambing hitamkan ya. Aduh ini lemak itu lemak. Lemak itu sebenarnya pada dasarnya bagus. Yang kita tidak mau adalah lemak berlebih. Ya, lemak berlebih yang kita nggak mau. Justru itu makanya kita harus ngecek apakah lemak tubuh kita berlebih apa enggak. Apakah sudah ideal apa enggak. Ya. Nah, apa yang disebabkan oleh lemak tubuh yang berlebih ini? Nah, ini teman-teman, banyak banget penyakit-penyakitnya ya. Salah satunya adalah kolesterol tinggi. Ini adalah penyakit yang dulu juga saya dapetin ya, pada saat lemak tubuh saya tinggi. Setiap hari saya bangun dengan pundak yang pegel, terus kemudian daerah kening saya juga sakit ya, ngilu-ngilu, nggak fit ya, posisi tubuhnya itu, nggak enak, kayak udah bangun tidur tapi kok kayak merasa tidak tidur ya. Nah, terus kemudian sleep apnea. Pernah dengar teman-teman orang yang tidur dan ngoroknya itu sampai ruang tamu juga kedengeran ya, tidurnya padahal di kamar nih, ruang tamu juga kedengeran. Nah, apalagi irama ngoroknya itu pernah dengar kan orang ngorok ya iramanya itu naik turun ya. Nah, bukan hanya naik turun teman-teman, tetapi di tengah-tengahnya itu naik turunnya itu ada nafas yang berhenti. Ada nafas yang berhenti. Nah, itu dinamakan sleep apnea. Saya mempunyai pengalaman ya, satu customer saya dalam 1 jam tidur 20 kali berhenti nafas. Serem nggak teman-teman? Ah, serem ya. Kita selama ini mungkin nggak pernah ngukur. Tetapi karena istrinya udah mulai panik, kenapa suami saya ngoroknya berhenti-berhenti, akhirnya dibawalah suaminya ke seorang dokter tidur dan disitulah dites. 1 jam berhenti nafas 20 kali. Ya, nah bersyukurnya ya ketemu solusi untuk suaminya sehingga sekarang sleep apnea suaminya udah jauh membaik ya. Nah, kemudian lemak tubuh yang tinggi itu juga mempengaruhi terhadap diabetes. Ya, kalau misalnya lemak tubuh sampai membungkus organ tubuh kita, membungkus pankreas kita, otomatis produksi insulin kita juga terhambat sehingga menyebabkan lambat laun menyebabkan diabetes ya, gula darah meninggi. Kemudian juga dengan tekanan darah tinggi, belum lagi kalau stres ya, orang yang mempunyai body fat tinggi itu cenderung akan lebih gampang stres. Kalau orang yang mempunyai lemak tubuh yang tinggi itu identik dengan tubuhnya mengalami inflamasi. Jadi tubuhnya ini gampang mengalami peradangan. Jadi peradangan itu bukan hanya sakit tenggorokan ya teman-teman ya. Biasanya kita, aduh sakit tenggorokan nih, radang tenggorokan. Nah, inflamasi yang dimaksud di sini adalah inflamasi ke organ tubuh dan kita nggak pernah tahu itu ada di mana, ya, ada di mana. Oke. Terus kemudian nextnya adalah batu ginjal, terus kemudian mens yang tidak teratur dan ini seringkali tanpa kita sadari ya lemak tubuh yang tinggi itu mempengaruhi hormonal seorang wanita. Ya, bagi seorang wanita mens teratur itu adalah anugerah ya, anugerah. Karena dengan mens yang tidak teratur itu bisa menyebabkan banyak sekali problem. Bahkan kesuburan pun itu kena impact ya. Jadi untuk bagian ini tuh memang sangat-sangat beresiko. Saya mempunyai customer juga baru umur 14 tahun, tapi mensnya itu jarang-jarang. Setahun paling cuma 2 sampai 3 kali. Mamanya ini sudah khawatir, mamanya ini teman baik saya. Nah, setelah saya kasih solusi ya melalui program ini, sekarang mensnya sudah teratur dan anaknya pun sangat happy. Ya. Nah, berikutnya adalah cancer. Ya seperti tadi yang saya sebutin bahwa high body fat itu equals dengan inflammation di badan kita. Demikian juga inflamasi ini akan menjadi
tempat ya, tempat yang diibaratkan ladang basah buat sel kanker ini tuh bertumbuh. Jadi teman-teman ya, teman-teman take note ya, jangan sampai membiarkan tubuh kita ini memiliki body fat yang tinggi. Jaga. Oke. Nah, terus kemudian body fat yang tinggi menyebabkan juga artritis dan juga ujung-ujungnya asma. Teman-teman lihat ya di sini ya. Penyakit-penyakit ini murah nggak teman-teman? Murah nggak? Ya, kita biasanya kalau ke rumah sakit ya, lihat nih, bisa kita lagi berkunjung ke rumah sakit atau kita nengokin teman atau saudara di rumah sakit, yang biasanya masuk rumah sakit itu apakah penyakitnya biasa-biasa aja, ya, kita nggak bilang COVID ya, apakah cuma batuk pilek biasa, atau biasanya yang masuk rumah sakit itu karena udah diabetes parah, atau udah karena sirosis, atau karena sudah penyumbatan pembuluh darah, ya teman-teman bisa name it, oke? Apa aja penyakit yang menyebabkan orang itu rawat inap dan itu tidak murah, ya. Nah ini salah satu breakdown yang saya pengen jelasin ke teman-teman bahwa lemak yang tinggi dalam tubuh kita itu menyebabkan metabolisme tubuh kita juga menurun. Ini ada hubungannya, kaitannya sangat erat. Nanti saya jelasin di belakang. Oke, terus kemudian tadi diabetes, terus kemudian masalah hormonal wanita ya, PCOS. Ini juga sangat mempengaruhi. Demikian juga dengan organ tubuh yang diselimuti oleh lemak. Ya, ingat ya tadi saya jelaskan tentang visceral fat. Visceral fat itu adalah lemak yang membungkus organ tubuh. Saya mempunyai customer ya, mamanya meninggal gara-gara sirosis. Dianya ketakutan. Kenapa? Karena dia tahu cikal bakal sirosis itu dari fatty liver. Nah, dia sendiri mempunyai fatty liver. Ya, kebayang ya teman-teman ya, kita setiap hari pakai masker kalau keluar rumah, nafas itu engap nggak? Engap nggak? Engap kan? Gimana kalau tubuh kita itu saban hari ditutupin oleh lemak, diselimutin oleh lemak 24 jam kali 7 dalam 1 tahun, bertahun-tahun, itu nggak dibereskan. Mau jadi apa organ tubuh kita? Bisa nafas nggak? Jelas susah. Kalau nggak bisa nafas, lama-lama kinerjanya juga pasti akan menurun. Ya, jadi lemak tubuh itu yang berlebih di dalam tubuh kita itu sangat berbahaya. Terus bisa menyebabkan batu empedu. Nah, ini saya mau jelaskan tentang pembuluh darah. Kalau yang pembuluh darah anak kecil nih masih bagus kayak gini, masih mulus. Ibaratnya kayak selang, itu belum ada lumutnya, belum ada jamurnya. Nah, kan kita nggak mau nih kalau pembuluh darah kita tuh juga banyak jamurnya ya. Nah, tapi kalau kita nggak jaga, body fat itu lama-lama akan menyebabkan plak. Plak ini bukan terjadi sehari, seminggu, sebulan loh teman-teman, tapi ini akibat dari bertahun-tahun sehingga menyebabkan plak yang keras di sini. Sehingga kalau udah ada plak di sini, kira-kira kalau darah mau lewat itu bisa nggak? Pompanya setengah mati. Udah pompanya setengah mati, efeknya kemana-mana, high blood pressure. Terus bisa jadi juga serangan jantung, bisa terjadi stroke. Kalau misalnya sudah serangan jantung harus minum obat kan? Minum obat kebanyakan juga bisa terjadi gagal ginjal. So, ini semua saling berkaitan satu dengan yang lain ya. Nah, ini adalah salah satu artikel yang saya kutip dari National Geographic ya. Ini memang udah majalah edisi yang udah agak lama, tetapi yang tertarik adalah mereka mengatakan bahwa lemak tubuh ini berbahaya. Dan masalahnya bukan hanya lemak loh, teman-teman, tetapi letaknya. Jadi ini kalau bagian atas dia lagi membicarakan tentang orang yang mempunyai berat badan normal. Ya, berat badan normal yang di bawah ini adalah orang yang berat badannya obes. Jadi kalau secara penampakan, dia kurus loh, berarti dia nggak ada lemak. Salah teman-teman ya. Nah di sini teman-teman bisa lihat yang merah-merah ini adalah lemak visceral yang didapati pada orang yang berat badannya normal. Jadi kalau kita lihat nih orang ya, waduh dia ini mah slim lah, penampakannya nggak gemuk. Tetapi ternyata jangan salah teman-teman, begitu diukur baru tahu visceral fat-nya kemana-mana. Ya, apalagi orang yang penampakannya sudah gede. Penampakan sudah gede itu mah sudah pasti. Cuma tergantung angkanya berapa aja, seberapa banyak aja. Jadi semuanya ini tetap aja berbahaya. Oke? Nah, terus lantas kalau begitu solusinya apa dong buat fat loss? Ya. Nah, biasanya pendekatan pada umumnya yang kita temukan di masyarakat kita adalah pertama,
Aduh, gue ini udah lemaknya banyak nih, diet, nggak makan gitu ya. Bisa kurus nggak teman-teman? Nah, semakin nggak makan, semakin gemuk teman-teman ya. Terus belum lagi olahraga. Ya udah nge-gym deh, nge-gym. Atau kita jalan pagi deh di PIK, sepedaan deh di PIK. Habis sepedaan, makan kuliner. Banyak banget ya pilihannya ya. Aduh, nah sama aja bohong teman-teman. Udah yang dibakar 400, yang dimakan 1000, surplus jadinya. Ya, belum lagi pendekatan yang lain adalah akupuntur. Akupuntur itu adalah saraf-saraf laparnya ditekan sehingga kita nggak berasa lapar. Nggak berasa lapar itu belum tentu tidak lapar. Sementara produksi asam lambung itu terus terjadi di saat memang udah jamnya makan. Yang ada ujung-ujungnya masuk IGD karena asam lambungnya kumat. Ya, ini jangan pernah coba-coba teman-teman. Terus pernah nggak dengar namanya keto diet? Makan lemak sebanyak mungkin dengan tujuannya untuk mengurangi lemak. Ya, itu nggak make sense. Ya, itu nggak make sense. Oke. Dan itu juga sangat dilarang oleh dokter. Ya, belum lagi obat gosok, diet yang tanpa garam. Pernah dengar catering sehat kan? Catering sehat itu tidak murah loh ya, teman-teman ya. Katanya ada jaminan turun 2 sampai 3 kilo, tetapi yaitu naik lagi ujung-ujungnya. Jadi tidak ada jaminan yang turun itu apa dulu. Yang turun itu lemak atau hanya cairan tubuh yang turun ya, atau jangan-jangan otot yang turun. Nah, yang terakhir adalah sedot lemak yang kita sering dengar. Apa sih yang disedot? Namanya sedot lemak. Pasti lemak lah. Ya, tapi lemak apa dulu nih? Ya, lemak apa dulu nih? Lemak di bawah kulit atau lemak visceral? Kalau sedot lemak, udah pasti lemak yang di bawah kulit yang disedot. Ya, tapi teman-teman, kalau visceral fat-nya disedot nggak mungkin. Orangnya udah pasti akan KO ya, udah tinggal nama. Jadi sedot lemak itu juga bukan solusi, teman-teman, bukan solusi. Sehingga hasilnya apa? Kalau orang sering melakukan pendekatan yang salah ini, hasilnya aduh aku pengen timbanganku turun, naik pakai satu kaki turun sih memang. Tetapi apakah ini hasil yang kita mau? Belum lagi kalau merasa bahwa ini kayak timbangan salah deh. Gue udah nggak makan 3 hari nih, tetapi kenapa masih naik terus? Ya, ya ini pasti ada yang salah. Ya, belum lagi kalau kita timbangnya dengan cara begini, ya udah pasti salah semua ya teman-teman ya. Nah, ingat nggak tadi saya jelaskan bahwa high body fat itu sebenarnya impact-nya juga dengan metabolisme. Hubungannya erat dengan metabolisme. Jadi apa itu metabolisme? Metabolisme itu adalah kemampuan tubuh kita untuk mengolah lemak ya dalam tubuh kita itu menjadi energi. Untuk bisa terjadi pembakaran sehingga tubuh kita itu bisa menghasilkan energi. Nah, mengapa metabolisme itu bisa dipengaruhi oleh body fat? Iya, tentu teman-teman. Kalau body fat yang tinggi, metabolisme kita itu akan cenderung lambat karena metabolisme tubuh kita itu membutuhkan bahan bakar ya untuk membakar lemak. Kalau lemak tubuh yang selalu cenderung tinggi dan tidak dirawat dan tidak dijaga, ya pasti akan lama-lama slow down. Akan lama-lama slow down karena terjadi penumpukan kalori ya. Nah, biasanya apa yang mempengaruhi metabolisme tubuh? Ya, usia, jenis kelamin, ukuran komposisi tubuh, aktivitas fisik, dan waktu tidur. Nah, poin yang ketiga yang saya pengen highlight adalah komposisi tubuh. Ya, jadi makanya penting banget supaya kita mempunyai komposisi tubuh, terutama komposisi tubuh kita bagian lemak. Ya, bagian lemak yang harus diturunin. Oke, nah ini contoh adalah ilustrasi tubuh kita dengan metabolisme ya. Nah, contohnya di tubuh adalah mobil, kerangka mobil. Metabolismenya itu adalah dalam-dalamnya. Sama nih kayak tubuh manusia. Ini tubuh saya nih, metabolisme itu adalah jeroan saya di dalam. Bagaimana itu bekerja in and out itu semua ada di dalam. Ya. Nah, take note nih, semakin bertambah usia metabolisme semakin menurun atau melambat. Jadi buat teman-teman yang belum pernah ngecek body fat, please cek segera. Karena semakin kita bertambah umur, semakin itu akan melambat dan semakin susah untuk dibenerin. Ya. Nah, bersyukur ini saya akan kasih tahu salah satu-satunya solusi yang terbaik, yang the best adalah terobosan
di bidang teknologi genetika. Ya, namanya programnya Agelock TR90. Mengapa? Mengapa ini adalah the best? Ya, karena program ini bukan hanya abal-abal diciptakan begitu aja, tetapi melalui sebuah penelitian, ya, melalui sebuah penelitian yang meneliti tentang youth gene cluster di metabolisme lemak, di otot, dan juga di kontrol nafsu makan. Mengapa seseorang itu bertambah usia, bertambah berat badan, susah banget turunin fat. Mengapa? Karena 3 bagian ini sudah kendor, istilahnya itu sudah rusak lah, sudah rusak. Nah, oleh TR90 3 masalah ini dibenerin. Oke, ini adalah solusi buat teman-teman. Mengapa ini adalah solusi? Mengapa sih solusinya cuman ini? Ya, nah kita lihat ya, bedanya apa TR90? Bedanya apa TR90 dengan diet tradisional? Kita lihat ya, masih ingat metabolisme tadi yang saya jelasin? Ya, metabolisme itu ibaratnya mesin badan kita. Kita pengen nggak kalau cuman, oh selama program ya turunlah, setelah program naik lagi. Mau kayak gitu. Atau kita pengen nih, oh begitu turun kalau bisa maintain terus mah bagus ya. Maintain bisa selama bertahun-tahun itu bagus ya. Nah ini yang dilakukan oleh TR90 adalah dinaikin otot tubuhnya sehingga metabolismenya meningkat dan otomatis kalau ototnya bertambah, lemaknya akan berkurang. Ya, yang dilakukan oleh diet tradisional pada umumnya, contohnya ini nggak makan. Kalau nggak makan, berat badan turun nggak? Belum tentu. Ya, lemak turun nggak? Udah pasti nggak. Kenapa? Karena kalau tidak makan, ototnya tidak ada nutrisi. Ya, otot tidak ada nutrisi sehingga otot itu akan shrinking, akan menciut. Dengan otot menciut, metabolismenya menurun dan sudah confirm lemaknya pasti naik. Ya, jadi teman-teman, ini perbedaan secara metabolic burn ya di TR90 dengan diet tradisional. Oke, dan kita juga bersyukur ya TR90 ini bekerja langsung kepada sumber di mana orang itu menggemuk. Hebat nggak teman-teman? Hebat nggak? Ya, kalau kita bisa bekerja pada sumber yang kompetitor semua lewat teman-teman. Ya, nah selama 90 hari ya kita mendapatkan nutrisi yang super ya, yang super yang bisa mengontrol emosi positif kita, yang juga bisa meningkatkan muscle ya, meningkatkan muscle kita secara metabolik dan juga kita akan mendapatkan metabolisme yang sehat. Dan ini sudah pasti tidak membuat ketergantungan ya, tidak ada efek samping juga dan yang pasti safe. Ya, yang pasti safe, teman-teman. Oke. Nah, sesuai janji saya tadi ya, teman-teman ya, saya akan menunjukkan testimoni saya. Oke. Oke, saya loh, ini kok malah. Oke, nah ini teman-teman. Pernah lihat saya nggak sebelumnya? Mungkin ada yang pernah lihat di booklet ya. Mungkin ada yang pernah lihat di booklet. Jadi ini adalah saya di tahun 2016, persis sehari sebelum saya memulai program TR90 ya. Dulu tuh saya tidak merasa bahwa saya itu gemuk ya. Saya merasa saya baik-baik aja. Padahal waktu itu saya sudah dinasihati supaya segera ikut program oleh cici saya, tapi saya menolak terus. Terus sampai suatu hari saya baru menyadari bahwa gila ya ternyata kolesterol saya itu bikin saya nggak bisa tidur dan saya mengalami insomnia parah. Setiap hari tidur itu kayak nggak tidur. Jadi orang bilang bangun, saya bilang saya udah bangun dari tadi karena sepanjang malam itu semua suara yang lewat itu saya dengar ya, suara mobil lah, suara kucing lah, macam-macam lah ya. Itu saya kedengaran semua. Jadi saya tidur itu tidak deep sleep ya, tapi very light. Jadi masih di awang-awang gitu. Terus setiap pagi saya bangun dengan kondisi tubuh yang sangat tidak fit. Dan itu teman-teman lihat ya perut saya buncit ya. Saya masih merasa saya fine-fine aja karena saya pintar memilih baju untuk menutupi kekurangan saya ya. Tapi itu tidak benar teman-teman, jangan diikutin. Terus kemudian badan saya sering pegel-pegel. Saya seminggu itu bisa pijit 3 kali. Ya, bayangin teman-teman. Orang pijit seminggu sekali, saya pijit itu 3 kali dalam seminggu.
Udah kayak makan obat ya teman-teman ya. Jadi di sela-sela, kepadatan pekerjaan saya akan pergi ke lunch time itu saya cepat-cepat makan, habis itu saya pijit ya. Nah, itu sudah sangat tidak sehat ya, dan akhirnya saya pun menyadari bahwa, saya harus mengambil langkah untuk merubah, karena waktu itu saya syok dengan body age saya yang 50 tahun. Waktu itu posisi 2016 ini saya masih 36 tahun ya teman-teman ya. Oke, nah pengen lihat transformasi sesudahnya ya, ini saya munculin di teman-teman. Tahun 2008 saya sudah selesai program, setahun kemudian ya. Saya selesai program itu di awal 2017, dan 2018 saya masih stay ya. Dan ini adalah foto di tahun ini, tahun 2022. Kira-kira masih oke nggak teman-teman? Ya, kira-kira masih oke nggak? Ya. Oke banget, Ci. Ya makasih ya. Jadi, teman-teman lihat ya, satu kali programnya, itu membuat hidup saya berubah. Ya ini, value yang saya dapatkan dan itu tidak habis-habisnya saya bersyukur ya, saya ketemu di RIT. Dulu memikirkan bagaimana bandelnya saya untuk menolak program di awalnya itu sungguh memalukan ya. Tapi setelah flashback dan melihat semuanya ini ternyata, saya bersyukur banget, karena kalau tanpa TR90 saya tidak tahu bagaimana hidup saya sekarang ya. Pengen lihat yang terbaru lagi? Ini ada lagi satu fresh from the oven ya, satu lagi fresh from the oven. Ini kira-kira bulan yang lalu ya, kebetulan kita ada acara dan waktu itu harus pakai dress gitu ya. Jadi saya mencoba pakai dress saya yang lama dan ternyata masih muat ya. Oke, jadi ini kira-kira perkenalan saya dengan Tianati. Saya pun tidak luput dari timbunan lemak yang berlebih, sehingga setelah lemak saya dihempaskan, tubuh saya pun menjadi lebih fit dan itu value-value yang sangat berharga ya. Nah, teman-teman, hari ini saya tidak sendirian. Saya juga akan ditemani oleh dua teman saya yang cantik dan tentunya sudah bertransformasi juga ya. Nah, dua teman saya ini import loh. Mereka itu tidak tinggal di Jakarta, tapi tentunya Tianeti bisa dipakai oleh semua orang mau di belahan dunia manapun. Jadi saya panggilkan share pertama, Rizky Ambarini. Halo, terima kasih Cilina. Apa kabar semua? Selamat pagi. Perkenalkan, aku Rizky. Aku umurnya 25 tahun. Aku seorang pegawai swasta di salah satu perusahaan yang bergerak di telekomunikasi. Dan sekarang aku lagi di Makassar, Sulawesi Selatan. Nah, aku bertemu dengan Cilina itu di tahun 2021 ya, Ci, ya, di Jakarta dan sekarang, aku di Makassar. Nah, kalau boleh cerita dulu itu pas kecil aku gemuk, besar sekali badannya. Nah, eee, memang sudah dari keluarga sih memang sudah gemuk gitu ya. Seperti lihat di foto before ya, itu aku gemuk sekali, aku merasa malu. Nah, tepat setahun yang lalu, tubuhku tuh merasa nggak enak. Aku udah ngerasa badanku tuh udah nggak enak, udah nggak betul aja, udah nggak bener. Karena aku, selalu mood swing, terus aku tuh cepat lelah. Dan aku itu kan juga udah kerja ya, udah kerja di suatu perusahaan dan itu aku dituntut untuk kerja itu pagi, siang, malam. Dan selalu duduk di depan laptop, di depan AC. Jadi jarang bergerak kan, jadi duduk terus, jadi mengakibatkan, makin besarlah badanku, terus stres juga, dan mood swing parah kan. Nah, karena itu aku sering sakit. Badanku tuh kayak udah nggak enak aja, udah kayak, wah ini rasanya udah nggak luwes lah gitu badannya, udah nggak harus diperbaiki banget nih. Jadinya pada saat itu aku berusaha untuk diet lah ya, kayak standar lah diet seperti pada umumnya. Lari, jogging, skipping, terus aku berusaha makan yang bagus-bagus ya dalam tanda kutip, sarapannya minum smoothies, terus makan tanpa gorengan. Nah, pada saat itu berjalan sih, berat badan memang turun, tapi kembali lagi gitu, kembali ke awal. Terus aku mikir, "Wah, ini kayaknya bukan kayak gini nih caranya," gitu. Ada yang salah nih kayaknya dengan cara dietku. Dan aku tuh
terus kan sampai di satu titik di mana aku bosen dengan, rutinitas dietku seperti ini gitu. Gimana ya caranya? Kayaknya ini bukan solusi deh. Terus aku cari-cari tahu, sampai aku menemukan suatu program, Agelock TR90. Nah, pada saat aku di-encourage sama Cilina, aku diedukasi sama Cilina, ternyata program ini tuh adalah sebuah jawaban dari semua kesulitan dalam hidupku. Ya, dimulai dari before tuh aku inget banget, aku difoto di before, aku ditimbang dan ternyata memang PR banget sih ya, report merah banget itu buat aku. Nah, program ini ternyata pada saat aku di-educate sama Cilina itu bukan ngajarin aku diet yang seperti kita tahu sebelumnya ya, tapi TR90 itu ngajarin aku untuk hidup sehat, literally untuk hidup sehat, eee, memperbaiki metabolisme tubuh. Nah, itu yang aku suka di program ini, dia itu me-recharge diri kita, dia itu memperbaiki gimana caranya kita diresap ya makanan-makanan apa yang kita makan dan, dia mengajarkan kita untuk, eee, menjaga apa yang asupan kita sehari-hari kayak gitu. Pagi, siang, malam kita juga, eee, biar nggak stres, terus gimana caranya makanan-makanan yang kita makan itu memang itu yang, sampai dilihat processing food-nya itu, nggak terlalu, gimana-gimana gitu. Nah, pada saat aku mengikuti program ini ya, 90 hari, itu aku udah bisa turun hampir 23,1 kilo gitu, dan berat badan lemakku itu udah sampai 17 kilo. Terus visceral fat-nya itu aku bisa sampai 10,5 lapis turun loh, dan body age aku bisa turun sampai 13 tahun. Ini menakjubkan banget sih, maksudnya aku, dari hanya yang di tagline dari HLTR90 itu kan memperbaiki metabolisme tubuh ya, dan dia itu mengajarkan kita untuk, hidup sehat ya, literally untuk hidup sehat dengan menjaga pola makan, pola hidup teratur, rajin, olahraga yang sesuai dengan karakteristik tubuh kita ya. Aku nggak nyangkanya malah dapat plus poin, di mana aku itu udah nggak mood swing lagi, nggak gampang capek, udah, apa ya, tetap semangat terus gitu aku kerja, dan ini yang aku paling takjub, aku tuh dulu pakai bajunya XL loh, aku tuh dulu selalu XL atau XXL, dan sekarang aku itu kalau beli baju tuh ukurannya S coba, dan XS kalau bisa. Itu aku nggak nyangka banget, terus kayak, "Oh my god, kecil banget badan gue sekarang." Aku nggak nyangka banget sih, itu poin plus ya, tapi yang aku senengin tuh adalah TR90 itu ngajarin aku gimana caranya aku nge-manage diri aku dan, gimana caranya kita memilih makanan yang baik untuk diri kita. Makanan-makanan yang seharusnya, emang yang kita konsumsi gitu. Kalau sekarang-sekarang kan kita makanannya kayak ini nggak sih, gorengan gitu ya, deep fried, apalagi yang zaman-zaman sekarang. Dan jujur aku udah nggak pernah loh makan-makan kayak gitu lagi, karena aku mengetahui, oh ternyata nggak seperti itu. Makanan yang seperti itu yang membuat, eee, badan aku itu tuh nggak bagus gitu. Jadi, eee, f processing processing food itu tuh nggak baik kayak gitu. Jadi makan makanan yang baik, makan makanan yang seperti buah, sayur, dan, makanan-makanan yang tidak tidak deep fried gitu, itu yang seharusnya yang kita makan, karena well naturally itu yang kita makan, kayak gitu. Nah, eee, kalau bisa dilihat after ya, itu badanku sekarang loh, untuk sekarang ini. Dan, eee aku bisa lebih pede gitu dengan porsi badanku sekarang, dan aku lebih, apa ya, lebih lebih ceria lah intinya ya daripada dulu. Dulu tuh aku, gampang capek, gampang sakit, badan itu mudah mudah mudah, apa ya, mudah mudah lelah lah ya. Nah sekarang aku enteng aja gitu untuk kerja, dan, buat teman-teman yang mengikuti Zoom meeting kali ini, mending gak usah mikir-mikir lagi deh. Cus sekarang cobain Agelock TR90, kita cobain sekarang, jangan besok, jangan tahun depan, jangan minggu depan. Sekarang pakai banget, nanti nyesel kalau nggak ikutan dari sekarang, mending sekarang cus cobain Agelock TR90, ikuti programnya, hanya 90 hari, mari kita bertransformasi bersama-sama menjadi hidup yang lebih baik. Terima kasih.
Wah, keren banget ya teman-teman ya, transformasi Rizky. Thank you ya Rizky buat sharing-nya. Ya. Sama-sama, Ci. Nah, teman-teman, saya mempunyai sharer yang kedua, ya. Teman-teman, sharer yang kedua ini saya juga import ya, dan posisinya dia sedang live dari Australia. Jadi tanpa panjang lebar, saya panggilkan Veronica Lesmana. Halo, selamat pagi semuanya. Kenalan dulu ya, saya Vera. Umur saya sekarang 37 tahun, saya tinggal di Sydney. Oke, mau sharing pengalaman TR90 nih. Jadi sebelumnya saya nih nggak gitu peduli sama kesehatan. Sampai pas lockdown, terus dokter juga kasih saya pil KB karena saya punya masalah sama hormonal acne. Nggak disadarin tuh badan tuh nambah gendut. Kayaknya dalam 1,5 tahun saya naik sekitar 18 sampai 20 kilo. Terus ketemu, saya ngobrol sama Cik Amel nawarin saya produk TR90. Nah, untungnya saya juga orangnya kan penasaran, maksudnya sebelum saya coba teliti dulu, saya lihat-lihat, saya pelajari dulu, terus akhirnya saya tertarik. Tapi sebelum TR90 saya coba cek darah dulu. Jadi dari hasil cek darah sebelum saya TR90, saya punya kolesterol. Yang padahal makan saya dibilang nggak jorok banget kok. Saya lumayan picky gitu. Saya tahu mana makanan sehat. Tapi kata dokter, karena itu genetik. Dan saya punya keluhan sama jantung, detak jantung saya. Jadi saya lumayan lemah. Detak jantung ini nggak beraturan. Bisa tiba-tiba cepat. Kadang cuman lagi diam duduk aja, dia tiba-tiba naik sendiri. Itu memang udah keturunan. Terus saya punya banyak keluhan kesehatan. Saya punya penyakit GERD. Kalau minum kopi saya bisa mual, muntah, sakit perut. Kalau haid bisa sampai pingsan. Terus saya punya banyak alergi. Saya alergi sama dust pollen. Terus gampang sama jerawatan, punya gejala PCOS, punya gejala tiroid. Terus pas selama jalanin TR90, saya nggak tahu kenapa kepengen banget, penasaran nih, kayak mau nantangin sama produk Nu Skin gitu kan. Saya coba minum kopi. Ternyata berhasil. Saya nggak ngalamin tuh yang sebelum-sebelumnya saya pernah alamin, yang mual, pusing gitu, biasa aja. Jadi kalau menurut saya TR90 ini bukan cuman orang bilang orang obat diet, enggak, dia juga bisa memperbaiki sel-sel tubuh saya, karena kok tiba-tiba GERD saya hilang, padahal maksudnya kan fokus saya pada saat itu cuma untuk kembali kurus lagi gitu, karena suami udah sering ngatain nih, kamu gendut, kamu sekarang fix life gitu kan. Nah, terus tapi ya saya rasain manfaatnya, yaitu udah nggak punya GERD, selesai TR90 saya coba cek darah, kolesterol saya sudah normal. Terus sekarang saya bisa olahraga berat, saya udah jadi weightlifter, saya udah bisa running. Sebelumnya jalan cuman dengan speed 5 atau 6 kilometer aja tuh detak jantung 180, 190. Sampai suami tuh kalau udah itu dia langsung takut. Udah siap-siap jaga-jaga standby di handphone yang dengan nomor telepon 000 karena takut saya kena serangan jantung. Terus apa ya, kalau sekarang kondisi saya ngerasa jauh lebih sehat, semua orang lihat saya jauh lebih muda sampai nggak ada yang ngira kalau umur saya sebentar lagi 38 tahun. Karena kondisi saya benar-benar fit. Satu tempat kerja saya yang paling berumur di antara semua teman-teman kerja saya, tapi saya yang paling sehat. Saya akui itu karena Nu Skin. Untungnya saya juga suami saya juga tergerak melihat perubahan saya. Dia sekarang juga join TR90. Perubahan dia juga luar biasa. Mungkin next time dia bisa jadi sharer. Ya, segitu aja sih. Ya, thank you Vera. Thank Iya, you ya. Ya kita tahu sama-sama. ini pasti ada ada perbedaan jam ya Indo dengan Heeh. Thank you banget Iya, buat waktunya buat sharing di sini. Ya, sama-sama. ya. Teman-teman, perhatiin nggak testimoni Vera ya dan testimoni Rizky? Apa kesamaannya teman-teman? Ayo coba dilihat-lihat. Apa kesamaannya teman-teman? Sama-sama fat loss, benar nggak? Ya, sama-sama fat loss,
sama-sama visceral fat-nya turun, sama-sama body fat-nya turun, ya. Kalau dua-duanya ini turun, ya, lemak berat badan udah pasti turun, ya. Nah, teman-teman, jadi jangan fokus ke penurunan berat badan saja, ya, tetapi lebih fokus kepada penurunan lemak tubuh. Jadi teman-teman, setelah melihat testimoni, setelah mendengarkan penjelasan saya, masih mau one day atau mau day one nih? Ya, teman-teman ya. Coba teman-teman putusin sendiri ya, karena hal yang paling penting buat kita adalah tubuh yang sehat. Benar nggak teman-teman? Do something today that your future self will thank you for. Jadi teman-teman, jangan lewatkan kesempatan yang baik ini. Putusin ya teman-teman ya. Jangan hidup begitu-begitu aja, tetapi hiduplah dengan tubuh yang sudah bertransformasi sehingga kita akan mendapatkan kebahagiaan lebih buat orang-orang sekitar kita. Oke, demikian sharing saya hari ini. Satukan hati, bersama kita sukses. Saya kembalikan ke Cik Foni. Dadah. Wah, keren banget ya teman-teman. Terima kasih Lina Wati, Rizky,